Halo Monizen, saya Dr. Rizky Nurdini. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum di klinik swasta di Bilangan, Jakarta Selatan. Saya juga seorang konselor laktasi dan salah satu dari tim Mamanesia Indonesia. Nah, jadi di rubrik Tanya Ahlinya kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Lemonnilos seputar penyakit diabetes. Oke, jadi pertama-tama untuk mengetahui apa itu diabetes, kita mesti tahu definisi dari diabetes sendiri gitu. Jadi sebenarnya diabetes adalah gabungan dari beberapa penyakit metabolik yang ditandai dengan kelebihan kadar gula dalam darah, atau mungkin di terma kedokterannya disebut hiperglikemia. Akibat dari kekurangan insulin atau insulinnya ada tapi selnya tidak bisa merespon terhadap insulin tersebut. Jadi insulinnya kurang bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk diagnosa diabetes sendiri tidak melulu atau misalnya gula darahnya tinggi 1 kali itu bisa langsung disebut diabetes gitu. Jadi harus ada beberapa kriteria yang terpenuhi. Begitu. Nah, tadi saya sebut tentang insulin gitu. Jadi insulin ini berperan penting dalam penyakit diabetes ini. Jadi insulin adalah hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang tugasnya memasukkan gula atau glukosa ke dalam sel dari darah. Jadi nanti gulanya ini akan dipakai untuk aktivitas sel. Nah, pada saat insulin tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan terjadi kelebihan kadar gula dalam darah dan akan terjadi kelaparan sel, sehingga akan timbul berbagai macam gejala. Jadi, analoginya seperti misalnya ada mobil di jalan raya yang mau masuk ke dalam satu tempat parkir. Nah, tapi tempat parkirnya ini tertutup rapat karena insulin atau sebagai yang pembuka gerbangnya tidak ada di dalam sana. Akhirnya menumpuklah mobil-mobil yang mau parkir itu di jalan. Nah, itu mobil itu analoginya seperti gula yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Begitu. Nah, yang penting lagi yang harus kita ketahui, diabetes mellitus ini sebenarnya ada 2 tipe gitu. Ada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau yang tipe 1 ini adalah tipe yang dimana pankreasnya tadi tidak bisa menghasilkan insulin. Jadi antara insulinnya tidak ada sama sekali atau sedikit sekali. Nah, tapi ini lebih sering terjadi di anak-anak gitu. Walaupun di dewasa bisa, namun lebih sering terjadi pada anak-anak. Nah, yang lebih sering dan yang lebih banyak kita bincangkan bahwa saya kena penyakit gula nih gitu, saya kena diabetes nih, itu adalah DM yang tipe 2. Dia adalah tipe yang resistensi insulin. Jadi pankreasnya bisa menghasilkan insulin, tapi tubuhnya tidak sensitif terhadap insulin tersebut gitu. Kalau untuk disembuhkan secara total, sampai saat ini memang belum ada obat yang dapat memperbaiki sel penghasil insulin tersebut yang tadi saya sebut sebagai pankreas ya. Jadi selama ini obat-obat itu hanya membantu untuk agar pankreasnya bisa menghasilkan insulin yang lebih banyak kalau dia misalnya sedikit jumlahnya, atau misalnya membantu agar tubuhnya bisa merespon terhadap insulin. Jadi memang perlu bantuan obat terus-menerus, biasanya seperti itu sampai sekarang. Namun jangan khawatir, sebenarnya pasien dengan diabetes mellitus ini bisa hidup dengan sehat dan produktif serta bebas gejala dengan cara mengontrol kadar gula atau glukosa di dalam darah di batas yang normal gitu. Jadi kalau yang paling gampang nih, biasanya ada 3P atau polifagi, poliuri, polidipsi. Ini saya jelasin ya. Untuk polifagi sendiri, poli artinya banyak, fagi artinya makan. Berarti kita makannya banyak, jadi makannya pengen makan terus, banyak lapar gitu. Kemudian, tapi dia juga poliuri. Poliuri itu adalah buang air kecil sering, terutama pada malam hari. Jadi biasanya dia akan terbangun dan ke kamar mandi bolak-balik seperti itu.
Dan terakhir adalah polidipsi atau haus terus rasanya, akhirnya kita minum banyak. Nah, itu 3 gejala yang khas. Tapi selain itu juga ada, karena tadi kita lihat dari penjelasan saya tentang insulin dan diabetes sendiri, bahwa ada kelaparan sel dan ada gula yang tidak bisa masuk ke dalam sel. Sedangkan gula itu adalah untuk aktivitas dari sel atau aktivitas dari kita, maka akan terasa lemas karena gulanya tidak ada yang bisa masuk. Kemudian kan tidak ada bahan atau gula sendiri sebagai bahan untuk berat badan, kemudian aktivitas yang lain, maka akan ada penurunan berat badan yang sangat signifikan gitu. Kadang terjadi juga mual, kemudian matanya kabur, atau ada baal dan kesemutan di ujung-ujung jari. Tapi perlu diingat bahwa gejala-gejala yang saya sebutkan di atas ini tuh sebenarnya biasanya terjadi pada keadaan bila gula darahnya cukup tinggi dalam waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Jadi kalau orang dengan gejala DM atau DM yang awal itu biasanya belum muncul gejala-gejala yang ini, bahkan sampai tidak ada gejalanya yang signifikan begitu. Jadi sebenarnya untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil ini klise ya di semua penyakit metabolik itu memang pola hidup sehat sebenarnya gitu. Dan karena diabetes ini adalah spesifik gula darahnya, berarti yang harus kita perhatikan adalah makanan yang kita asup itu harus yang kadar gulanya rendah gitu, atau yang lebih tepatnya lagi glycemic index yang rendah yang lebih dipilih untuk makanan-makanan dengan orang-orang yang diabetes ataupun yang mungkin akan mengarah ke diabetes gitu. Jadi apa sih glycemic index itu? Glycemic index itu adalah kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan kadar gula di dalam darah. Jadi semakin tinggi kemampuan dia itu, semakin tinggi dan semakin cepat untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Jadi makanya kita harus pilih-pilih cari yang glycemic index-nya itu lebih rendah gitu. Yang mana sih yang glycemic index-nya lebih rendah? Biasanya glycemic index rendah itu antara 0 sampai 50 kalau misalnya bisa lihat di sachet atau di kemasan-kemasan gitu, bisa dilihat dia yang antara 0 sampai 50 gitu. Biasanya itu sayur yang berbahan dasar sayur atau kacang-kacangan. Kemudian ada beberapa coklat juga, dark coklat sebenarnya dia glycemic index-nya rendah. Kemudian ada buah-buahan ada yang glycemic index-nya rendah sampai menuju sedang. Intinya yang biasanya berserat, yang bertekstur itu glycemic index-nya lebih rendah. Nah, yang mesti dihindari oleh kita adalah makanan dengan glycemic index yang tinggi, yaitu misalnya nasi putih gitu yang rasanya manis, kemudian makanan-makanan yang diproses gitu. Terus roti sebenarnya bisa ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, tergantung dari tekstur. Makanya biasanya kalau yang rotinya tuh halus, manis, terus fluffy, itu biasanya glycemic index-nya tinggi. Tapi kalau misalnya yang ada seperti seratnya, kemudian lebih dense ya, itu biasanya glycemic index-nya lebih rendah begitu. Selain itu juga bisa tentunya untuk mengontrol kadar gula, kita juga harus, kalau memang sudah didiagnosis diabetes, harus ke dokter ya untuk kontrol dan untuk mengikuti saran dokter apakah ada obat-obatan yang harus diminum, dan secara berkala biasanya kalau orang dengan diabetes akan dilakukan pemeriksaan gula darahnya. Jadi untuk melindungi keluarga kita dari diabetes mellitus, jadi begini, diabetes mellitus itu kan memang secara genetik dia diturunkan ya, jadi ada faktor genetik yang diturunkan. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa gaya hidup sehat, pola makan itu juga berpengaruh. Jadi misalnya ada satu keluarga, dia senang sekali makannya, mungkin orang tuanya gitu, senang makan yang gulanya tinggi, kemudian makan makanan yang diproses gitu, tidak makan sayur atau buah, lalu pola hidupnya yang lain misalnya tidak suka olahraga gitu, itu akan
diadopsi oleh anak atau anggota keluarga yang lainnya. Makanya dari sekarang kita sebaiknya itu untuk menghindari diabetes harus mengadopsi pola hidup yang sehat gitu. Jadi dari pola makannya tadi harus makan gizi seimbang, porsinya sesuai dan variasi menunya ada. Kemudian olahraga, kita nih lagi di zaman work from home ya gitu, jadi lebih banyak di rumah gitu, ataupun mungkin walaupun tidak lagi pandemi seperti ini tetap aja ada yang aktivitas fisiknya kurang karena kita banyak duduk di kantor, banyak di depan laptop, tidak ada olahraganya, maka itu juga sangat berpengaruh terhadap metabolisme. Nah, metabolisme ini kalau kurang baik akan meningkatkan resiko kita untuk diabetes. Jadi tetap harus ada olahraganya dan tentunya juga tidur yang cukup. Karena dengan tidur yang cukup, tidur itu adalah tempat istirahatnya badan. Jadi pada saat tidur, banyak hormon-hormon yang bekerja dan sel-sel yang beregenerasi setelah seharian kita beraktivitas. Makanya pada saat tidur kita cukup, besok lebih segar dan bisa melakukan aktivitas dengan baik dan kesehatan kita jadi lebih baik. Dan itu juga membantu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari diabetes mellitus begitu. Jadi diabetes ini tuh kan tadi kadar gulanya kan tinggi ya di dalam darah gitu. Nah, kadar gula yang tinggi di dalam darah ini bisa memicu kerusakan pembuluh darah di seluruh tubuh. Nah, makanya kalau misalnya dia di pembuluh darah jantung, dia akan menjadi penyakit jantung koroner. Lalu misalnya dia di pembuluh darah otak, dia bisa jadi stroke. Dan kalau misalnya di pembuluh darah yang kecil, misalnya pembuluh darah ginjal, akan terjadi gangguan ginjal. Kemudian misalnya di pembuluh darah ujung-ujung jari itu bisa juga menyebabkan tadi baal. Dan perlu diketahui lagi bahwa diabetes ini tuh rata-rata pasiennya itu mempunyai daya imun atau imunitas yang lebih rendah dibanding yang tidak memiliki diabetes, maka dia akan lebih rentan terhadap infeksi, baik infeksi bakteri dan jamur. Dan karena di dalam darahnya itu gulanya tinggi dan gula adalah makanan dari bakteri dan jamur, maka makin berkembanglah bakteri dan jamur. Jadi dia makin rentan terhadap infeksi gitu. Terima kasih Lemonizen sudah menyimak Tanya Ahlinya edisi kali ini ya. Semoga Lemonizen semakin peduli dengan pentingnya menerapkan gaya hidup sehat dan juga saling mengingatkan teman dan keluarga untuk terus hidup sehat.